Kuping saya ini taruh aja. Hari ini, malam ini, sudah hadir di studio podcast seorang advokat namanya Roni Panggabean. Horas. Horas Inang, horas. Apa kabar? Sehat Inang. Sehat ya. Asin supaya kesayangan Inang juga tahu ya, sebetulnya advokat ini adalah satu profesi pengacara atau penasihat hukum ya, yang memiliki banyak induk organisasi gitu. Tetapi supaya kita lebih tahu apa saja etik dan apa saja aturan yang menaungi, seperti dokter ada aturannya, advokat juga ada etikanya dan undang-undangnya ya. Sebelumnya saya apa dulu Kesayangan Inang. Kesayangan Inang ya. Terima kasih semuanya. Kita berbicara wibawa hukum, kita berbicara tentang bagaimana profesi ini yang dilindungi undang-undang. Namun adanya ketimpangan, adanya pemberangusan. Kalau saya bilang mungkin senior-senior saya masih terlalu awal. Kalau saya bilang pemberangusan hak pembelaan hukum. Yang karena yang kita lihat di sini seorang advokat yang membela tanpa sepeser pun loh bayaran, tapi dibela. Nah itulah sebenarnya officium nobile kan. Dia membela Bang Kamarudin, membela Rina Lawi yang diterlantarkan haknya, Anaknya dan dia pun pro bono. Dalam hal ini menjadi keterpanggilan kita, dan kita ratusan advokat ini juga ya kita sama yang kita lakukan dengan Bang Kamarudin. Jadi bukan sementara siap sih Bang Kamarudin, kita banyak ribuan advokat. Tapi ketika ini menjadi suatu merambah sudah ke dalam wibawa hukum organisasi ini, kita juga bukan berbicara only Kamarudin, only Rina Lawi, no. Di sini sudah menyangkut bagaimana profesi. Dalam ini profesi advokat yang dilindungi undang-undang. Ya. Dan hal ini juga sama bahwasanya dengan jaksa, hakim, polisi, dan kita ini sama penegak hukum ini. Namun memang kami tidak digaji. Beda, kami tidak ada gaji kami bulanan yang setiap hari dibayar negara, tidak. Kami hanya selamat dengan penyertaan Tuhan dan semesta alam. Jadi keterpanggilan kami adalah keterpanggilan nurani yang dalam hal ini sudah carut marut dari penegakan hukum ini. Ya, yang kita nggak boleh berdiam diri lagi, karena kalau jika advokat lagi tidak mau membela, sama siapa lagi masyarakat mengadu, dan ya siapa lagi tuh ke polisi. Apalagi Rina Lawi, ibu itu sudah sempat mengadukan case-nya ya sebelumnya Nang ya, ke Komnas HAM, KPK, Menteri BUMN, dan polisi juga sudah pernah melaporkan dan tapi itu diterlantarkan. Nah itulah jadi kita berbicara nurani, itulah sebenarnya. Nah apa sih officium nobile kan, mungkin orang muda, itulah sebenarnya esensi dari officium nobile itu. Terpanggilan nurani untuk membela tanpa memandang apapun. Ya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau orang bilang advokat itu mahal, advokat itu selalu membela yang bayar gitu kan. Benar. Itu sudah menjadi satu moto, sebetulnya ada ketidakkepercayaan ya di antara masyarakat, karena melihat bahwa advokat itu harus kaya raya, berlimpah harta, dan hanya membela yang bayar, bahkan membela yang kaya raya atau koruptor saja gitu. Dan mungkin itu dipatahkan ya dengan apa yang kalian lakukan terhadap Kamarudin ya. Itu suatu pembuktian yang nyata. Di Indonesia ini masih ada kami ratusan advokat, kurang lebih 300, dan ini akan bertambah lagi akan bertambah lagi yang keterpanggilan. Saya yakin dan percaya masih ada orang-orang baik di negeri ini yang memberikan hatinya, memberikan pemikirannya, mengorbankan waktunya, bahkan menyumbangkan dari yang ada dimilikinya untuk suatu keadilan. Ya memang ya keadilan itulah ini yang harus diraih. Nah, di tengah semua skeptisisme dan juga pesimisme ya, bahwa KUHP kasih uang habis perkara,
lalu Ibu Rina juga pernah mengatakan bahwa sebetulnya kalau yang punya kuasa, yang punya uang, dialah yang akan mendapatkan keberpihakan gitu kan, yang menang. Nah, ini saya pikir para advokat juga memiliki PR yang berat ya, Benar. untuk membuktikan bahwa ini tadi kalau officium nobile itu artinya satu pekerjaan yang mulia, kira-kira terjemahannya begitu ya kan, noble, ya kan, office is pekerjaan, the noble profession, ya kan. Nah, kemuliaan inilah yang mestinya sekarang ini diusung ya kan. Benar. Oleh para advokat. Tadi ketika Abang Roni mengatakan tidak boleh dihukum, ditersangkakan dalam rangka menjalankan tugasnya, kan kita juga ingat ada juga advokat yang melanggar hukum, benar, yang melakukan tindak pidana, ada juga yang masuk penjara, ya kan, ada nama-nama besar, ada O.C. Kaligis, ada Frederick Yunadi, lalu juga orang teringat bahwa pengacara-pengacara yang waktu itu tertangkap tangan OTT ketika menyogok Hakim Agung, artinya itu membuat masyarakat juga memiliki persepsi sendiri tentang profesi ini yang kemudian dipatahkan oleh seorang Kamarudin Simanjuntak. Benar. Iya kan? Dan ditambahkan akhirnya ratusan advokat yang turun dari berbagai daerah di Indonesia ini. Gitu, nah. Untuk menunjukkan si officium nobile ini ya. Benar, Inang. Jadi memang itu, Inang, apa terkait dengan disinilah diuji integritas seorang advokat itu. Advokat dikatakan officium nobile ketika integritasnya itu teruji. Ya. Integritas teruji dari contoh dari case ini kan. Bagaimana kita membela orang yang tidak mampu. Bahkan kita juga ketika kita sudah membela yang tidak mampu, kita harus membantu lagi loh. Kadang ada masyarakat itu yang berasnya juga nggak ada, maaf, ada kita membantu seperti itu kan. Nah, di situ diuji. Jadi tidak serta-merta yang harus dengan glamor, dengan apa segala macam advokat itu. Nah, disinilah perbedaan sesungguhnya. That is the point officium nobile. Para advokat biasanya itu digembleng itu, Inang, dulu ya mungkin namanya LBH ya kan. Itu kita digembleng. Ya, Inang juga saya di LBH pernah. Dengan para senior, mungkin kalau zaman Inang ada Abang Tudung Mulia Lubis, ya kan, ada Buyung, kan, itu kita digembleng itu dilewatin dari LBH itu dengan berbagai peliknya untuk membela rakyat dan tertindas ya. Nah, inilah di saat ini ya kita masih ada advokat seperti itu, masih ada, dan ini memang melakukan seperti ini kita bagian kalangan minoritas, Inang, jujur minoritas. Kebanyakan memang wanipiro ya. Iya, benar ya. Jadi yang wanipiro itu juga membuat masyarakat atau orang kecil ya. Kalau Inang selalu berpikir bahwa negara ini akan menjadi maju ketika negara mampu melindungi orang-orang yang tertindas, yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki uang, tetapi mereka bisa mendapatkan keadilan, memperoleh hak hukum yang sama. Dan kita kan tahu ada lembaga bantuan hukum, ada YLBHI, ada lembaga bantuan hukum Jakarta, ada LSM, Medan dan banyak kota-kota lainnya. Dulu didirikan oleh Adnan Buyung Nasution, oleh gubernur yang bernama Ali Sadikin pada waktu itu. Nah, di gedung yang diberikan oleh Bang Ali itulah di Ponorogo 74. Saya suka bingung 74 atau 74 deh kalau nggak salah. Itu Inang pernah berkantor karena YLBHI itu sudah punya anaknya ICW gitu ya kan. Jadi sudah punya cucu lagi. Waktu itu ada komisi pemantau legislatif lah, ada komisi lain-lain yang dibuat untuk menambah lebih banyak lagi yang bisa memberikan edukasi dan melindungi, memberikan advokasi kepada rakyat atau masyarakat. Nah, LBH semacam itu harusnya tumbuh lebih banyak lagi ya. Kalau setuju nggak? Setuju. Jadi ini juga yang saya lihatin. Saya kadang bingung melihat ya pemerintah lah seperti alergi ketika ada suatu wadah ya kan yang mampu membela masyarakat ya kan, rakyat. Kita tanpa digaji kan gitu. Kita memberikan materi kita, bahkan materi pikiran gitu. Itu bahkan itu nggak
nggak mengeluarkan pakai APBD APBN kan gitu, mohon maaf ya. Tapi nampaknya seperti ada alergi ketika kita menyuarakan keadilan, kita menyuarakan kebenaran. Sebenarnya sih apa sih gitu? Ketika kita mampu membantu, itu kan peran kita sebagai masyarakat, membantu dengan tulus loh. Kita nggak digaji, kita Iya, karena kan saya pikir itu perlu, kan kita lihat dari kasus Joshua ya Bang Roni ya. ya. Bukan hanya tidak digaji, tetapi membela dan memberikan terbaik, sama baiknya dengan yang bayar, bahkan lebih lagi all outnya gitu. Karena kadang-kadang gini, oh pro bono, oke lah kamu dapat gratis, tapi ya seadanya saja, sesempatnya. Lalu pembelaannya juga sekadarnya. Kenapa? Karena gratis. Nah ini kan enggak. Benar. Jadi orang yang memang patut dibela, itu dibela dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga gitu. Nah itu saya pikir spirit itu bisa keren ya kalau bisa nular ke advokat-advokat yang lain. Ya, Spirit seharusnya yang tadi abang bilang. benar Inang. Makanya itulah kenapa sebenarnya hal-hal ini sebenarnya pemerintah juga sebenarnya harusnya mendukung dalam hal ini. Benar. Harusnya mendukung. Wadah seperti ini justru pemerintah hadir. Iya, ingat nggak? Waktu pertama kali LBH itu didirikan, itu kan Pemda DKI. Iya. Gubernurnya namanya Ali Sadikin, Sadikin. beliau orang besar. Pada waktu LBH itu ada, Adnan Buying Nasution itu sering sekali menyerang DKI, mengkritisi, bahkan secara hukum bertentangan dengan pemerintah yang represif, ada korbannya mengadu ke LBH. Lalu ini sebagai pendiri dan donor itu sama sekali tidak ada pesan sponsor, lalu tidak ada batasan, tidak ada limitation, Tidak ada intervensi. dan tidak ada intervensi dalam pembelaan, walaupun yang dihajar itu adalah Pemda DKI yang memberikan izin, yang memberikan gedung, yang memberikan dana. Nah, ini adalah satu sistem yang keren, sehingga terjadi keseimbangan gitu. Ketika masyarakat kecewa, tidak, penegakan hukum tidak sama karena mereka tidak punya uang, itu harus ada penyeimbang bahwa ini loh ada loh orang-orang yang mau membela orang yang tidak mampu atau tidak punya akses terhadap kekuasaan. Benar. Jadi dulu tahun 70 contoh itu sudah diberikan, konteksnya kepada yang tadi abang katakan. Iya. Pemerintahnya keren. Iya dong, Bang Benar. Ali yang ngasih, Benar. Bang Ali digebukin Benar, loh, Bang Ali dikritisi, Bang Ali bilang sama Adnan Buying, Bang Buying bilang, ya karena memang posisinya salah, Pemda saya mesti lawan. Benar. Gitu. Padahal Itu keren kan? Padahal itu pemerintah kan, itu pemerintah yang dikritik. Nah, ini Bang Kamarudin ini dia tidak ada mengkritik pemerintah loh. Dia menyampaikan sebagai advokat, sebagai membela klien, dia hanya menyampaikan fakta yang disampaikan oleh kliennya. Iya. Tidak ada yang dikritisi loh. Ini loh faktanya demikian kan. Iya. Tidak ada yang perlu ditakuti dalam hal ini. Selama kita memang mempunyai valid Menyuarakan kebenaran. dan kebenaran dan fakta itu memang benar adanya, ya apa salahnya gitu. Dan itu juga sebenarnya tentang masyarakat itu kan sudah diatur dalam konstitusi kita. Itu sudah tegas pasal 28 di Undang-Undang 1945. Setiap orang berhak ya kan mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil. Dan itu sama di hadapan hukum gitu. Jadi nah, artinya sebelum ini undang-undang advokat ada, itu sudah diatur juga dalam undang-undang 1945. Konstitusi kita itu sudah tegas itu mengatur. Nah, berbicara keadilan, kita berbicara marwah, wibawa hukum organisasi ini. Itu Inang. Kita lebih banyak orang-orang seperti Abang Roni ya. Selain menjadi advokat, Abang Roni masih punya firma hukum? Ya, Inang. Sedang mengerjakan apa sekarang? Jadi, saya juga aktif di penggiat anti korupsi. Gerakan gitu. Nasional Pencegahan Korupsi GNPK RI. Saya ketua bidang advokasi dan litigasi khusus Kota Depok. Oke. Nah, kedua juga saya juga GNPKRI. lembaga kajian regulasi dan advokasi penegakan hukum di Jakarta ini. Itu saya aktif dalam organisasi itu, dan saya juga ada firma hukum di TB Simatupang di Jakarta Selatan ini. Nah.